Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sore, selamat pagi untuk Bapak Ibu di seluruh Nusantara. Mohon izin pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan terkait dengan cara membuat ice breaking dengan class point. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan lebih mengeksplorasi ya Bapak Ibu terkait dengan fitur apa saja di dalam class point yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk sesi ice breaking ketika kita menggunakannya di depan peserta didik kita atau mungkin kepada Bapak Ibu yang menjadi trainer di luar sana, kita juga bisa memanfaatkan fitur ini kepada para peserta kita. Yuk, mari kita simak. Bapak dan Ibu yang terhormat, di sini saya punya roadmap. Ini adalah alurnya. Yang pertama terkait dengan penyampaian motivasi belajar. Apakah itu motivasi belajar? Kemudian kita tarik benangnya ke ice breaking. Nanti kita akan melihat bagaimana ice breaking dengan class point. Kemudian ada sedikit kesimpulan dan pastinya ada informasi. Yap, Bapak dan Ibu, terkait dengan motivasi belajar, apa sih sebenarnya motivasi belajar itu? Di tahun 2005, salah seorang tokoh yakni Winkle menyatakan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam diri siswa tersebut yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Kemudian ini di tahun 2007 ya Bapak Ibu. Mohon maaf sebelumnya Winkle di tahun 2005 dan ini oleh tokoh yakni Sardiman di tahun 2007 menyatakan bahwa motivasi belajar adalah seluruh daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar tersebut akan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar yang memberikan arah pada suatu kegiatan belajar tersebut sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai dengan baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar ini tentunya kita simpulkan berdasarkan dua pakar tersebut ya Bapak Ibu. Jadi motivasi belajar adalah kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar dengan senang dan belajar secara sungguh-sungguh. Yang pada gilirannya akan membentuk cara belajar siswa tersebut nantinya secara terstruktur, sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, terkait dengan motivasi belajar ini, kita memerlukan salah satunya yaitu ice breaking. Kenapa sih ice breaking ini sangat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik kita nantinya ataupun peserta yang hadir ketika menjadi peserta webinar atau workshop ya. Itu bisa saja. Jadi apa sih ice breaking itu? Di tahun 2012, Pak Sonarto berpendapat bahwa ice breaking merupakan permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Ya, mungkin dilihat dari kata ice-nya, akhirnya lahir suatu kata yakni kebekuan. Baiklah, kita flashback di tahun 2010 oleh M. Said. Jadi beliau berpendapat bahwa permainan atau kegiatan yang berfungsi untuk mengubah suasana kebekuan dalam kelompok. Ice breaking. Jadi ada ice di situ yang beku dan breaking kita pastinya harus memecahkannya ya Bapak Ibu. Jadi ice tersebut kita pecahkan. Dilihat dari padanan dua katanya ada kata ice dan breaking. Maka jika diartikan maknanya menjadi memecah es. Jadi maksudnya adalah menghilangkan kebekuan-kebekuan di antara peserta. Kebekuan-kebekuan ini bertujuan untuk apa sih sebenarnya? Kebekuan-kebekuan ini maksudnya ketika yang pertama bertujuan pastinya
agar terciptanya kondisi-kondisi yang equal, setara, sama antara sesama peserta dalam forum training atau untuk peserta didik kita di kelas ya. Jadi agar mencair suasananya, tidak beku lagi. Kemudian yang B, menghilangkan sekat-sekat pembatas di antara peserta. Jadi agar tidak ada gap Bapak Ibu antara peserta satu dan yang lainnya, antara siswa-siswi kita satu dan yang lainnya. Kemudian yang C, terciptanya kondisi yang dinamis di antara peserta. Jadi dinamis dan juga harmonis ya, meskipun sebenarnya mereka tidak kenal dekat, tapi dengan adanya ice breaking tersebut kita jadi bisa melibatkan satu sama lain untuk saling mengenal. Kemudian yang D, menimbulkan adanya motivasi antara sesama peserta untuk melakukan aktivitas selama pembelajaran maupun training berlangsung. Jadi motivasi untuk melakukan suatu hal ya. Jadi aktivitasnya pun bisa jadi lebih bersemangat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah lebih memahami ya bahwa di luar sana banyak sekali macam-macam ice breaking. Ada yang misalnya seperti permainan merangkai kata dengan cerita mereka yang terbaik nantinya. Pada suatu hari Budi menaiki delman ke titik-titik-titik, kemudian dilanjutkan oleh peserta berikutnya. Nanti bisa kita lihat apakah kelompok A atau yang B yang menang gitu. Kemudian yang B, tebak gambar. Ini bisa saja dilakukan seperti kita di acara Eid Bulaga Bapak Ibu, tebak gambar, yang satu menggambar, yang satu menebak gambar apakah sebenarnya itu. Tapi mungkin disampaikan ke yang lainnya lagi atau dengan teknis lainnya. Kemudian yang C, mendistribusikan spidol. Jadi kita kalau yang C ini seperti zaman dulu mungkin ya Bapak Ibu, kita oper-operan spidol ke satu dan yang lainnya. Kita mendistribusikan spidol. Nanti ketika gurunya bilang stop, maka si A atau si B yang megang spidol tersebut ya mungkin dia jaga, dia dapat punishment atau diminta gurunya untuk menjawab dan memecahkan suatu hitungan matematika. Itu bisa saja kan ya. Oke, dan sebenarnya masih banyak lagi Bapak Ibu, termasuk kita bisa memanfaatkan suatu media untuk